Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Malam hari ini kami bisa berhimpun kembali untuk kami berbakti kepada Tuhan dalam rangka Pekan Pemuda DPRD Kalasis Kalimantan Barat. Kiranya Roh yang Kudus melawat, memimpin dan memberkati sehingga peribadatan ini memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan, naungi dengan Roh yang Kudus, sucikan pikiran hati kami semuanya, supaya kami layak di hadapan Allah dan tidak menghalangi. Roh Kudus bekerja, mengubah hidup kami, meneguhkan hidup kami, dan di dalamnya kami bisa bertumbuh menurut kehendak Bapa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saran yang kami pakai ke dalam otoritas Allah saja kami serahkan. Kiranya Tuhan yang menaunginya. Terpujilah nama Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman masih tetap berdiri. Oke teman-teman, saat ini saya akan bertanya kepada teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti berbagai macam rangkaian acara selama 3 hari ini? Seru nggak? Seru pasti ya. Sekali lagi, seru nggak? Seru. Teman-teman sekarang semangat nggak? Semangat. Puji Tuhan, semangat dong ya. Karena saya mendengar teman-teman masih pada semangat, maka kita akan memuji Allah kita sambil bertepuk tangan kita serukan nama Yesus. Maju menyatakan kuasa-Nya.
Sehingga firman malam ini jatuh di tanah yang subur, itulah hati kami masing-masing. Sehingga firman ini yang menguatkan kami
mengoreksi kami, meneguhkan kami sebagai generasi-generasi gereja masa kini dan masa yang akan datang. Tolonglah kami semua Tuhan, berkati firman-Mu, berkati hamba yang akan menyampaikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan, salam. Kayaknya tadi itu tersepona dengan vokal grup tadi ya. Masih terngiang-ngiang, bagus banget gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Yang tadi Festival Kawi, utusan Kabupaten Skadal, itu luar biasa. Hebat ya, kita doakan supaya champion. Mana nih personil vokal grup tadi? Kita doakan ya champion ya. Oke, kita doakan champion supaya tahun berapa nih go to Papua ya? Iya dong, kalau champion go Papua dong. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk vokal grup Pesmanawi, utusan dari Kabupaten Skadal. Puji Tuhan. Saudara semua sehat, amin. Coba tatap saya dulu dong. Ini jangan-jangan ini pada ngantuk nih, enggak kan? Karena tadi sudah outbound, capek, pasti fisiknya capek, tidak bisa dipungkiri, pasti capek. Tapi ingat, Tuhan kita hebat bukan? Sumber kekuatan kita dari siapa nih? Yesus bukan? Dan kita berdoa supaya malam ini kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin. Sehingga firman yang disampaikan tidak boleh berlalu begitu saja. Tapi firman ini menjadi peneguhan bagi kita. Besok dalam ibadah penutupan, saudara pulang dengan kekuatan yang baru, peneguhan yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru, sehingga saudara bisa menjadi dampak positif dimanapun saudara berada. Amin. Amin. Oke, kita buka kitab kita yuk. Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat boleh katakan amin. Tapi masih ada yang terserak. Nah, itu berarti belum dapat semua tuh. Sudah dapat? Buka kitabnya. Hanya satu ayat saja. Maka kita membacanya bersama-sama. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama setelah saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, tadi siang yang juara 1 siapa? Kelompok berapa? 7 ya. Yang kemarin, yang tadi siang waktu seminar saya. Kelompok 7 bukan? Coba berdiri dong. Kelompok 7. Saya mendengar ya suara-suara the winner. Konteks apa? Permainan yang tadi. Ini pengumumannya belum dong. Ayo kelompok 7, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 9 orang. Satu lagi mana? Oh, di belakang. Hati loh, nggak masuk hitungan loh, nggak berdiri. Berdiri dong. Sudah. Mencap 1. Oh iya, bisa 1, makanya saya kah yang salah ngitungnya. Ini 9, oh di belakang. Kenapa di belakang itu? Oh nggak lihat ya, tapi bukan karena cekcok dong. Oke, kelompok 7. Baik, sama-sama ya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 dengan suara yang lantang dan minta kuasa Roh Kudus menolong saudara. 3, 2, 1. Udah. Belum. Sudah belum? Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Sudah, Kak? Sudah? Oke, 3, 2, 1. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku.
Siap diutus Tuhan? Siap. Siap beritakan Injil? Siap. Siap bersaksi? Siap. Betul dulu yang di belakang gini, ini mukanya. Oke, silakan duduk, tepuk tangan dulu dong untuk kamu dulu. Yes, finally, goal kita adalah saudara siap beritakan firman. Saya tadi malam datang dari Anjungan sudah sekitar jam 8 lewat ya. Tadi malam kan ada tantangan tuh. Pak Pendeta sudah memberikan refleksi bagi saudara. Dan saya lihat banyak yang Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan secara full time. Itu janji saudara di hadapan Tuhan. Dan respon itu. Saudara, tema kita menarik. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dipanggil untuk diutus. Lebih kuat. 3, 2, 1. Dipanggil untuk diutus. Bolehkah tambah kata aku atau nama masing-masing? Ada yang namanya mana? Marcel ya? Sel? Di mana kamu Sel? Oke, ada ya. Nama Marcel itu sudah saya share. Karena memang di kantor saya, staf saya namanya Marcel juga gitu ya. Sel, siap diutus Tuhan? Siap ya? Oke. Ganti atau tempatkan namamu ada di depan kata dipanggil. Coki dipanggil untuk diutus. Marcel dipanggil untuk diutus. Nama saudara masing-masing. 1, 2, go. Coki dipanggil untuk diutus. Sekali lagi. 3, 2, 1. Coki dipanggil untuk diutus. Yes. Tema ini menarik saudara. Dipanggil untuk diutus. Kak, nama saya ini ya Kak. Tadi ada yang Jogyaman, nama lengkap saya ini nih, Rajogyaman. Sini agak tahu dah. Ada orang Batak di sini. Itu orang Batak. Gak kelihatan mukamu Batak. Kayak orang Jawa lihat kau nih. Kau Batak apa? Pakpa. Berarti ya. Ya. Rajoki itu rezeki, berkat. Aman itu aman. Jadi berkat yang selalu nggak ada amin ya dong. Sulit benar kalian bilang amin ya. Nama saya itu Rajoki aman. Rajoki itu rezeki, berkat. Aman apa? Ya aman. Jadi berkat yang selalu aman. Amin. Saudara, ini nama saya, ini saya imani kemana dan sampai kapanpun. Karena lewat nama ini pun Tuhan memberkati hidupku. Berkat yang selalu aman. Amin. Sel, mana Sel? Tahu nggak nama arti namamu, Mas Sel? Bapak masih ada? Sehat? Mama juga. Pulang dari sini tanya ya. Oh Pak, apa sebenarnya arti nama Marcel? Nama itu kan berarti bukan Pak? Sangat berarti. Lewat nama itulah kita punya iman kepada Tuhan. Berdasarkan nama ini pun saya imani. Maka orang tua pun memberi nama itu bagi kita nggak sembarangan saudara. Marcel pasti punya sejarahnya. Kenapa Tuhan kasih nama Marcel? Rajogyaman itu saudara tahu nggak? Waktu saya lahir, saya adalah anak yang tertolak Pak. Jadi ketika lahir, mama saya tidak mau menyusui. Saya tertolak waktu itu. Akhirnya sakit Pak. Sakit. Kalau kata mereka waktu itu memang tidak ada harapan lagi. Itu dari apa? Penilaian manusia. Kalau Tuhan beda lagi toh. Maka papa saya punya prinsip begini. Kalau anak ini lahir, maka ini adalah berkat bagi kita. Waktu itu saya dibawa ke rumah sakit Harapan di Siantar. Itulah harapan mereka. Kalau anak ini sehat, maka kita kasih namanya adalah apa? Rajok. Karena apa? Kalau orang bilang tidak ada harapan lagi, karena nangis juga enggak, minum udah enggak mau dan semuanya baru berapa hari Pak. Tapi Tuhan tolong akhirnya sehat. Maka itulah sejarahnya. Kenapa nama saya Rajok? Rezeki. Berkat
yang selalu mengalir dalam setiap kehidupan. Kata dipanggil. Perhatikan saudara, adik-adikku. Ketika berbicara kata dipanggil, maka yang muncul dalam benak kita adalah apa? Ada sumber daripada panggilan itu. Ketika berbicara kata dipanggil, memanggil, maka muncul dalam benak kita apa? Ada sumber panggilan itu. Kalau dalam konteks Yesaya, Tuhanlah sumber panggilan terhadap hidup Yesaya. Objeknya siapa? Yesaya itu sendiri. Perhatikan ya. Ketika kita berbicara kata dipanggil, kata memanggil, maka ada sumber panggilan itu. Dalam konteks Yesaya, Tuhanlah sumber panggilan itu. Dan objeknya siapa? Itulah Yesaya. Yang menjadi pertanyaan, biasanya ketika ada panggilan, ketika dipanggil, ketika memanggil, minimal ada dua respon. Ada respon positif dan ada respon negatif. Di kampus STTAT saya pikir di Amanat Agung juga sama. Ketika saya panggil contohnya Angga, selamat pagi Angga, mau kemana? Kalau Angga bilang begini, ya Pak, itu pasti respon apa? Negatif. Saya pikir di Amanat Agung juga demikian. Tapi tidak ada juga sih sebenarnya. Palingan kalau Angga dongkol dengan saya, pasti dia tahan dalam hatinya, tapi tetap dia akan senyum. Selamat pagi Angga, selamat pagi Pak. Walaupun contohnya, ini saya menebak. Perhatikan, ketika ada respon, ketika memanggil, dipanggil, ada respon positif, ada respon negatif. Tergantung kita pilih yang mana. Tapi dalam konteks Alkitab, saya akan berikan dua contoh ini. Samuel, ketika Tuhan memanggil Samuel, respon Samuel positif atau negatif? Jawab saya. Oh, positif. Samuel masih muda, dia berada di bait suci. Responnya itu positif. Ketika Tuhan memanggil Samuel, berapa kali Tuhan panggil Samuel? Berapa kali? Tuhan bilang kan, Samuel, Samuel. Samuel dalam ketidakmengertiannya, dia pergi kepada siapa? Jawab saya. Jawab nama? Coba namanya nggak dia? Sinsin. Benar ya? Saya teringat dengan bahasa Ibrani. Sinsin, gitu ya. Namanya Sinsin. Benar ya? Pengucapannya nggak salah ya? Oke. Ketika Tuhan memanggil Samuel, dalam ketidaktahuannya Samuel datang kepada siapa? Imam? Imam siapa? Imam. Yes. Dia nggak mengerti dari mana sumber panggilan itu. Tapi yang dia tahu, ada suara yang memanggil dia. Samuel, Samuel. Dia punya respon yang baik. Dan pada akhirnya, ketika imam itu berkata, kalau nanti masih ada panggilan itu, katakanlah, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Itu respon yang baik. Selanjutnya, Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus dalam posisi menuju apa? Damsyik. Tuhan berbicara kepada dia. Respon Paulus baik atau tidak? Jawab saya, kelompok 2. Mana kelompok 2? Respon Paulus baik atau tidak? Positif atau tidak? Yes. Dia responnya bukan panggilan itu, iya.